making disciples, transforming lives. Kalian adalah revivalist, tanggung jawab kalian adalah membawa kebangunan rohani. Kalian dipilih untuk membawa kebangunan rohani. Are you ready? Kita buka di 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Saya kasih judul Instruments of Revival. Katakan instrumen kebangunan rohani. Oke, coba kita buka sama-sama 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam terjemahan New King James, kata bangsa terpilih itu diterjemahkan dengan kata-kata chosen generation. Jadi kita ini, kalian ini adalah generasi yang terpilih. Apa maksudnya generasi yang terpilih? Kalian ini dari seluruh miliaran umat manusia yang ada di muka bumi ini, kalian itu dipilih pada zaman ini atau di momen hari ini, dari jutaan atau miliaran manusia di muka bumi, kalian dipilih untuk berada dalam generasi muda. Kenapa kalian gak 10 tahun yang lalu menjadi teens atau menjadi Army of God? Kenapa kalian gak tahun 1900 jadi mahasiswa? Kalau kalian bisa ada di zaman ini menjadi seorang pelajar maupun mahasiswa, kalianlah generasi yang dipilih, katakan amin. Di dalam skop gereja kita, di dalam konteks gereja kita, tidak kebetulan kalian itu menjadi Army of God justru di tahun 2022 ini. Tidak kebetulan kalian itu jadi teens atau jadi mahasiswa justru di masa-masa pandemi ini. Saya di masa pandemi sudah kepala 4. Kalian di masa pandemi ini, 2 tahun terakhir ini, justru kalian itu berada di masa-masa remaja atau di masa-masa kalian kuliah. Saya percaya nggak ada kebetulan dalam hadirat Tuhan. Nggak ada kebetulan dalam Tuhan. Berarti kalian itulah yang dipilih bahwa di saat ini, di tahun ini, kalian menjadi remaja ataupun mahasiswa. Lebih kecil lagi dalam konteks gereja kita. Tahu nggak, saudara, menjadi teens atau menjadi mahasiswa itu nggak selamanya. Katakan nggak selamanya. Pastor Fuji aja lihat anak-anak Pastor Fuji, saya juga heran-heran, ini kapan mereka gedenya? Dulu masih kecil saya gendong-gendong, tiba-tiba sekarang sudah remaja. Tiba-tiba pertumbuhannya itu sekejap. Cepat, pertumbuhannya cepat. Kalian harus tahu bahwa kalian itu menjadi anak remaja ataupun mahasiswa itu enggak selamanya. Apalagi di akhir zaman ini, waktu itu terasa berjalan demikian rupa cepatnya. Saudara, beda dengan zaman saya dulu. Zaman saya waktu saya masih kecil itu waktu kayaknya berjalan dengan lambat. Padahal sama 24 jam. Tapi hari-hari ini itu sepertinya kayak waktu itu terjadi percepatan. Segala sesuatu itu dipercepat. Tetap 24 jam, tapi di dalam ketika kita jalani, itu cepat banget loh saudara. Kalian mesti sadar kalian itu jadi remaja maupun jadi mahasiswa itu enggak selamanya. Kalian berada di AOG ini juga tidak selamanya. Katakan tidak selamanya. Kalian jadi AOG di masa ini, di waktu yang sekarang ini, itu berarti kalian itulah yang dipilih. Saudara, di dalam pengembalaan Army of God, atau di dalam youth ministry kita, semua itu berlaku yang namanya season, atau sebuah masa. Katakan amin. Hari ini, tadi siang Pastor Fuji ketemu, Ko Fuji ketemu sama TL-TL yang ada. Ya, beberapa tahun yang lalu waktu kita ketemuan, TL-TL-nya itu bukan ini wajah-wajahnya. Ya bukan siapa, kamu dipanggil Cece atau enggak di sini? Bukan Ko Ajun, dulu gembalanya bukan Ko Ajun,
bukan Celingling, bukan Ko Michael, lalu ini siapa? Yerika, TL juga ya? Oh bukan. Terus siapa tadi? Ada Ko Joshua, lalu C. Maria, betul ya, Cik Maria. Satu lagi kelupaan ya, siapa? Oh ya ada Ko Stephen. Dulu bukan itu TL-TL-nya, sekarang udah ganti. Dengan kata lain, ya TL-TL yang ada juga, saya ngomong sama mereka. Semua tim leader sekarang ini, kalian gak bakal selamanya di AOG. Kalian juga di bangku youth ini, ministry ini, gak selamanya. Kalau kalian sekarang ini teens, berarti kalian ada di masa AOG at least 7 atau 8 tahun. Kalau sekolahmu lulus. Kalau ada nggak lulusnya ya mungkin bisa 8 tahun, 9 tahun. Tapi kalau kalian sudah mahasiswa, katakanlah kalian semester 1, jadi mahasiswa itu kurang lebih sekarang 3,5 tahun sampai 4 tahun. Sangat singkat. Setelah itu kalian akan masuk dalam dunia kerja. Jadi kalau kalian teens 7 tahun, kalau kalian jadi mahasiswa itu kurang lebih cuma 4, paling lambat 5 tahun kalian ada di AOG. Jadi semuanya itu season demi season. Dan kalianlah generasi yang terpilih, in this moment kalianlah yang menempati jadi anak remaja maupun mahasiswa di kota ini, di gereja ini. Katakan amin. Nah kalau kalian sadar bahwa kalian itu generasi yang dipilih, in this moment jadi anak remaja maupun anak mahasiswa, Tuhan punya rencana karena Tuhan gak ada kebetulan. Katakan amin. Tuhan ingin kalian itu melakukan kehendak Tuhan in this season. Di masa muda kalian. Halo amin. Dan lebih tepatnya adalah Tuhan mau di dalam masa kalian jadi anak muda atau di AOG, kalian itu bisa jadi revivalist. Katakan revivalist. Tengok kanan kiri, katakan revivalist. Apa itu revivalist? Saudara, berani gak kalian ngomong begini, selama aku ada di AOG ini, di masa muda ini, aku mau melihat kebangunan rohani terjadi di masaku. Pastor Fuji, kalau kalian tanya Pastor Fuji dulu masa mahasiswanya Pastor Fuji gimana? Saya bisa ceritakan pengalaman kebangunan rohani yang saya alami ketika saya dulu waktu kuliah. Kebangunan rohani yang terjadi di dalam youth ministry kita. Generasi tiap generasi. Karena apa? Kalian harus ngalami revival. Di tangan kalianlah revival itu terjadi atau tidak di masa kalian ada ini. Katakan amin. Coba kita buka satu ayat. Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 13. Kalian masih bersama dengan saya, amin. Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 13, perhatikan ayat-ayat ini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka generasi yang lain atau angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi di zaman hakim-hakim itu muncul generasi yang baru. Tapi generasi ini gak kenal Tuhan dan gak kenal perbuatan tangan Tuhan. Coba ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Ayat 12, mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Ayat 13, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret. Lihat apa yang terjadi kalau sebuah generasi itu tidak bertanggung jawab untuk promote revival. Muncul sebuah generasi yang gak kenal Tuhan, muncul sebuah generasi tanpa kebangunan rohani, dan apa akibatnya? Karena mereka gak kenal Tuhan, mereka gak melihat pekerjaan tangan Tuhan, mereka gak mengenal perbuatan tangan Tuhan, mereka dikatakan mereka meninggalkan Tuhan dan mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka beribadah kepada para Allah lain. Saudara dengar baik-baik, hari ini Kofuji berdiri di sini, ingin memberikanmu mandat dari sorga. Kalau kalian hari ini duduk di tempat ini, menjadi jemaat Army of God, entah teens, entah youth, ada sebuah tanggung jawab.
kalian dipilih untuk membawa kebangunan rohani di generasi kalian. Katakan amin. Konteks lebih kecilnya, kalian dipilih untuk membawa kebangunan rohani di gereja ini untuk AOG. Terjadi revival atau tidak, itu di tanganmu. Dan apa yang terjadi kalau tidak terjadi revival, maka akan muncul generasi yang lain, generasi di bawah kalian, generasi selanjutnya, yang gak kenal Tuhan dan mereka akan menjadi anak-anak muda yang menyakiti hati Tuhan. Itulah sebabnya hari ini seluruh jemaat AOG GMS Jabodetabek, ini mandat kalian. Kalian adalah revivalist, tanggung jawab kalian adalah membawa kebangunan rohani di masa ini. Katakan amin. Kita seringkali menyangka bahwa kebangunan rohani itu kita perlu menunggu Tuhan, itu kebangunan rohani terjadi atau enggak kan terserah Tuhan. Itu kan kedaulatan Tuhan. No. Kebenarannya adalah ini, catat baik-baik. Tanpa Tuhan kebangunan rohani enggak bisa terjadi. Tetapi tanpa kita, Tuhan tidak mau mendatangkan kebangunan rohani. Tanpa Tuhan kita enggak bisa mendatangkan kebangunan rohani. Tapi tanpa kita, Tuhan tidak mau mendatangkan kebangunan rohani. Katakan amin. Berarti kebangunan rohani itu ada di tangan siapa? Di tangan Tuhan dan di tangan kita. Halo amin. Masalahnya gini, di pihak Tuhan, Tuhan itu ingin kebangunan rohani itu terjadi. Tuhan itu rindu mendatangkan kebangunan rohani. Tuhan itu rindu bergerak dan membangkitkan umatnya, melawat umatnya. Tapi masalahnya di pihak kita, apakah Anda betul-betul merindukan revival terjadi? Apakah kalian mau revival terjadi? Saudara, what do you think? Di sisi kita seringkali menunggu Tuhan, apakah kebangunan rohani kehendak-Mu? Ini kan kedaulatan Tuhan, no. Ternyata kebangunan rohani itu ada di tangan Tuhan dan di tangan kita. Tuhan itu mau bekerja sama dengan kita. Tuhan ingin menjadikan kita itu instrumen kebangunan rohani. Ada amin? Tuhan mau menjadikan kita instruments of revival. Apa buktinya? Saudara, kalian gak perlu buka ayat-ayatnya. Pernah tahu gak kalian kisah di Alkitab tentang Abraham? Siapa yang pernah tahu? Ketika Tuhan itu mengunjungi sebuah tempat, melihat kondisi Sodom dan Gomora, ternyata banyak keluhan dari orang itu naik sampai ke sorga bahwa Sodom dan Gomora ini penuh dengan dosa dan Tuhan itu ingin menghancurkan. Karena di zaman di perjanjian lama itu kekudusan Tuhan ketika ketemu dengan dosa hasilnya penghakiman. Saudara, hasilnya penghakiman. Lalu Tuhan itu sharing kepada siapa? Kepada sahabatnya yaitu Abraham. Menurut kalian kenapa Tuhan itu pakai sharing segala? Mengungkapkan isi hatinya kepada sahabatnya. Karena Tuhan itu ingin memberikan kesempatan kepada Abraham untuk bekerja sama dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu sharing, Tuhan itu menyatakan kehendaknya untuk generasi ini kepada kalian. Berarti Tuhan itu mengajak kalian semua ini menjadi partner kebangunan rohani. Ada amin? Nah lalu apa yang terjadi? Tuhan ngomong begini, aku akan hancurkan Sodom dan Gomora. Nah disinilah letaknya. Ternyata terjadi kehancuran atau tidak itu berada di tangan siapa? Tuhan dan Abraham. Tuhan itu mau hancurin, tiba-tiba Abraham ngomong begini, Tuhan masakan engkau ini mau hancurkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang fasik bareng dengan orang-orang benar. Please Tuhan, kalau diizinkan, kalau ada 50 orang benar, ada 50 aja orang benar, please spare this city. Please Tuhan ampuni kota ini. Oke, Tuhan ngomong 50, kalau ada 50 aku cancel. Ternyata Abraham gak berhenti di situ. Dia memberanikan diri ngomong, Tuhan kalau bisa turun lagi ya Tuhan, saya tawar ya. 40 Tuhan, kalau ada 40 orang, please jangan dihancurkan. Di titik ini,
Tuhan nurut loh. Tuhan mengabulkan. Oke, deal. Kalau ada 40 orang saja, aku nggak jadi hancurkan Sodom dan Gomora. 30 ya Tuhan, Abraham. Oke 30, ditawar lagi. 20 Tuhan please jangan marah. 20, oke 20. Sampai yang terakhir, gimana kalau 10? Dan di titik ini, Tuhan membiarkan dirinya itu ditawar. Saudara, berarti sebetulnya dalam hati Tuhan, Tuhan itu kepengen Sodom dan Gomora itu gak hancur. Katakan amin. Kehendak Tuhan untuk Sodom dan Gomora semuanya itu tidak binasa, itu bukan kehendak Tuhan. Tapi kenapa kok dia share kepada Abraham? Karena Tuhan itu ingin menjadikan Abraham itu partner. Nah, sayangnya Sodom dan Gomora ternyata tidak kedapatan ada 10 orang benar di situ. Sayang sekali. Tapi apa yang kita bisa pelajari di sini? Kalau Tuhan itu mau mendatangkan revival, ternyata kerajaan Tuhan itu gini loh, tidak otomatis, katakan tidak otomatis. Sekalipun Tuhan itu berkata, aku akan datangkan kebangunan rohani, enggak otomatis kebangunan rohani terjadi. Kenapa? Tuhan butuh partner. Tuhan ingin mendatangkan, tapi kita ingin enggak? Kita betul-betul merindukan revival terjadi enggak? Hanya gara-gara Tuhan berkata bahwa aku ingin mendatangkan revival itu enggak otomatis terjadi. Butuh iman, butuh umat Tuhan yang sepakat dengan Tuhan. Katakan amin. Hanya gara-gara Tuhan itu berbicara, aku ingin menyembuhkan banyak orang di dalam KKR nanti malam. Tidak otomatis semuanya disembuhkan. Karena apa? Butuh iman. Hanya gara-gara ngomong aku akan mengurapi anak-anak muda hari ini. Fuji, aku akan urapi anak-anak AUG. Hanya gara-gara Tuhan berjanji ngomong begitu, tidak otomatis semua akan diurapi. Why? Butuh orang yang lapar dan punya iman untuk menerima pengurapan. Jadi kerajaan sorga itu separuh otomatis, semi otomatis. Tuhan ingin revival, kalian ingin enggak? Nah di titik ini Abraham itu sehati, sinkron sama Tuhan. Tuhan itu kenapa kok sharing sama Abraham? Karena Tuhan itu enggak mau Sodom dan Gomora itu binasa sebetulnya. Makanya dia cerita sama Abraham. Di titik ini Abraham nangkep hatinya Tuhan. Tuhan, aku juga berbelas kasih sama Sodom dan Gomora. Please Tuhan, jangan izinkan orang benar juga ikut hancur. Please Tuhan, kalau ditemukan 50 aja baru Tuhan eksekusi. Please Tuhan 40, 30, 20, 10. Jadi ternyata hatinya Abraham sinkron dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Makanya hari ini saya memberikan mandat buat kalian anak AUG. Tuhan itu mau dan kerinduan Tuhan, kalian gak perlu ragukan, Tuhan ingin sebuah kebangkitan di antara anak-anak muda terjadi in this season. Season yang lalu, waktu zaman C. Tirsa jadi gembala, dan TL-TL yang lama, mereka punya revivalnya sendiri. Tapi this is the new season. 4 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, revival terjadi apa enggak? Itu di tangan kalian. Halo amin? Atau kalau enggak, mungkin kita bisa tetap ibadah, tapi enggak ada power, enggak ada kuasa, enggak terjadi revival. Orang-orang datang di sini enggak diubahkan. Orang-orang datang di sini cuman ya ikut asiknya rame-rame. Enggak ada ledakan pekerjaan Tuhan. Kalian mau seperti itu? Terus ibadah youth kita menjadi ibadah yang mati. Kering, gak ada hadirat Tuhan. Kalian mau terjadi seperti itu? Gak ada pertumbuhan, gak ada kehidupan. Makanya hari ini saya kasih mandat buat kalian. Saudara, berapa baik di antara kalian mau jadi instrumen of revival? Kalau kalian mau. Oke, satu contoh lagi. Kalian pernah tahu Elia? Satu kali Tuhan itu ngomong sama Elia. Ketemu sama Raja Ahab, ngomong bahwa tidak akan ada hujan, sampai aku mengatakannya, 3,5 tahun gak ada hujan. Waktu dia ketemu sama Elia ketemu sama Ahab, Ahabnya marah. Oh jadi kamu ini ingin mencelakakan Israel.
Ya, ini toh kamu orangnya. Mau dibunuh. Kenapa? 3,5 tahun gak ada hujan. Lalu siapa namanya? Raja Ahab kumpulkan nabi-nabi Baal. Kurang lebih ada 450 nabi-nabi Baal. Kami juga punya nabi-nabi yang bisa mengadakan demonstrasi kuasa. Ditantang sama si Elia. Oke, kalau begitu kita demonstrasi di hadapan seluruh umat Israel. Kita akan setting sebuah persembahan, ya, disiram disiram itu bolak-balik sampai banjir. Lalu mereka challenge-nya begini, tantangannya Elia begini. Tuhanmu atau Tuhanku yang bisa datangkan api? Biar itu dilihat sama orang Israel. Kalau memang Tuhanmu, Baal, bisa datangkan api, biar orang Israel menyembah kepada Baal. Deal? Tapi kalau aku menyerukan kepada Allah Israel, datangkan api di hadapan bangsa Israel, aku minta seluruh orang Israel bertobat. Mereka menari-nari, nabi-nabi Baal itu menari-nari sampai kesurupan. Berarti mereka itu roh-roh jahat. Mereka punya power, roh jahat itu punya kuasa, tapi dia gak mengaku kuasa. Ternyata roh-roh jahat itu, nabi-nabi Baal itu memanggil-manggil Baal, gak ada respons. Lalu Elia mendatangkan api. Saudara, Tuhan mau gak mendatangkan api? Mau, tapi otomatis api datang? Enggak. Butuh seseorang yang bekerja sama dengan Tuhan, yang beriman kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, nyatakan kuasamu. Api menyambar dari langit. Katakan amin. Lalu setelah itu apa? Nabi-nabi Baal itu ditangkap semua. Lalu apa yang terjadi? Tuhan ngomong bahwa ini waktunya. Kasih tahu Ahab, sebentar lagi akan hujan deras. Setelah nabi-nabi itu ditangkap. Lalu apa yang terjadi? Tuhan sudah ngomong bahwa hujan akan turun sebentar lagi. Setelah 3,5 tahun kelaparan atau kekeringan. Saya mau tanya, otomatis hujan turun? Enggak. Elia itu sampai repot-repot pergi ke puncak Gunung Karmel. Lalu ngapain? Sujud berdoa dengan sungguh-sungguh ditemani sama bujangnya. Dia berdoa lalu dia ngomong. Setelah dia berdoa sungguh-sungguh dia ngomong sama bujangnya. Tolong lihat di langit terjadi sesuatu enggak? Enggak ada. Dia sujud lagi berdoa. Pertanyaannya kalau memang Tuhan berkehendak mendatangkan hujan, ngapain Elia kok pakai sujud-sujud segala? Kalau memang Tuhan ngomong kan otomatis aja jadi. No, ternyata cara Tuhan itu kerjasama. Elia sujud kedua kali, nggak terjadi apa-apa. Ketiga kali nggak terjadi apa-apa. Keempat kali persisten, doa bersungguh-sungguh. Makanya kitab Yakobus berkata demikian. Coba kita baca Yakobus pasal yang ke 5 ayat 17 sampai 18. Coba perhatikan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia sama kita ini kalau Alkitab ngomong manusia biasa. Persis seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Jadi ternyata di Alkitab ada pawang hujan. Hujan, untuk tidak menurunkan hujan, Elia itu berdoa sungguh-sungguh. Padahal Tuhan sudah ngomong, tidak akan ada turun hujan selama 3,5 tahun. Kalau memang Tuhan sudah ngomong, ngapain Elia perlu berdoa bersungguh-sungguh? Ternyata Tuhan itu butuh partner. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat berikutnya, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Untuk hujan itu turun, dia juga berdoa bahkan sampai sujud berapa kali tadi? 6 kali, tadi 3 kali, 4 kali, 5, 6 sampai ke 7 dia suruh bujangnya, dia melihat ada awan sekepal tangan. Setelah itu Elia berhenti. Dan tiba-tiba awan gelap meliputi dan hujan deras terjadi untuk pertama kali setelah 3,5 tahun. Saudara, apa yang kita bisa pelajari di sini? Tuhan itu ingin mendatangkan hujan revival. Itu kehendak Tuhan, Tuhan mau itu ada. Tapi Tuhan itu butuh instrumen, gak otomatis terjadi. Butuh ada sekelompok umat Tuhan, sekelompok anak-anak muda yang menangkap kehendak Tuhan ini.
dan menjadi instrumen revival. Halo, amin. Nah, dengan cepat. Waktu Kofuji cuma punya 16 menit. Gitu ya. Dengan cepat. How to promote a revival. Bagaimana kalian bisa dipakai menjadi instrumen revival yang mempromot kebangunan rohani terjadi in your season. Di masa season kalian jadi teens atau mahasiswa. Yang pertama, katakan iman. Kalian pertama-tama harus percaya bahwa revival itu mungkin. Revival itu bisa terjadi. Ibrani 11 ayat pertama mengatakan, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Berarti iman kita menentukan apa yang kita harapkan. Ada amin. Kenapa kalian gak berharap revival bisa terjadi? Di CG-mu, di penggembalaanmu kalau kalian coach atau tim leader. Kenapa kalian gak berharap itu terjadi? Sebetulnya jauh dalam hati kalian gak percaya revival itu possible. Kenapa kalian gak berharap ketika kalian tumpang tangan sama orang kesembuhan terjadi? Simple. Itu hanyalah menunjukkan bahwa jauh dalam hati kalian gak percaya bahwa kesembuhan bisa terjadi waktu kalian doakan orang. Kenapa kalian gak berharap? Misalnya, siapa ya di sini? Misalnya siapa? Namamu siapa? Petrus ya. Misalnya ini Petrus ini saya tahu di dalam rekeningnya itu gak ada uang 1M. Misalnya saya tahu bahwa dia itu gak punya uang karena belum kerja kan. Yang punya uang orang tuanya. Karena saya tahu bahwa dia gak punya uang, saya gak bakal berharap dia kasih uang satu kali. Kofuji saya telepon ya, Kofuji oh ya boleh, saya kok tergerak memberikan Kofuji 1M. Saya gak berharap, kenapa saya gak berharap dia kasih uang saya 1M? Karena saya gak percaya dia punya uang. Ini misalnya ya, do you mudeng? So hari ini, kenapa kalian gak berharap revival terjadi? Karena di dalam hati kalian, di pikiran kalian, jauh dalam lubuk hati kalian itu gak percaya bahwa revival itu mungkin terjadi di penggembalaanmu, di CG-mu, di gerejamu, di AOG kita di Jakarta. Somehow kalian itu percaya bahwa revival itu hanya terjadi di Surabaya karena di situ ada Pastor Philip. Itu hanya terjadi, kayaknya kalau AOG yang revival itu terjadinya hanya di Surabaya. Kayaknya happening sekali, kayaknya kok di sini kayaknya enggak ya. Apalagi anak-anak muda Jakarta itu kayaknya sekuler banget, enggak peduli sama Tuhan. Kayak di Surabaya itu revival mungkin terjadi, kenapa? Karena di Surabaya orangnya baik-baik. Saya orang Surabaya. Tapi kayaknya orang-orang di Jakarta itu kayak individualistik, enggak peduli sama Tuhan. That's why kalian enggak berharap revival bisa terjadi karena kalian gak percaya. Rasul-rasul itu ketika Tuhan itu ngomong sama mereka, Yesus itu mau naik ke sorga, Tuhan berpesan jangan tinggalkan Yerusalem, betul kan? Jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa? Kamu harus tetap tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Revival, pencurahan Roh Kudus. Mereka itu gak ngerti pencurahan Roh Kudus atau revival itu kayak gimana. Mereka gak punya bayangan, tapi yang luar biasa mereka tetap taat tinggal di Yerusalem. Berarti itu bukti bahwa mereka itu percaya. Kalau mereka gak percaya revival bisa terjadi, mereka gak bakal taat. Ngapain tinggal di Yerusalem? Halo, amin. Jadi pertama-tama kalau kalian mau lihat revival terjadi di CG-mu, pertama-tama kalian harus percaya bahwa revival bisa terjadi di dalam kelompok selmu, CG-mu, penggembalaanmu maupun army of God ibadah kita secara korporat. Revival is possible. Jangan pernah termakan tipuan si jahat yang berkata, mana mungkin revival bisa terjadi di Jakarta, mana mungkin revival bisa terjadi di CG kita, mana mungkin aku ini bisa jadi instrumen of revival.
Aku kan bukan orang hebat, aku kan orang biasa. Loh, barusan kita baca ayat Alkitab. Elia adalah manusia biasa seperti kita, tapi dia datangkan revival. Jadi ayat ini menghancurkan semua tipuan si jahat yang berkata bahwa kalian gak bisa dipakai jadi instrumen revival. Semua dari kita bisa dipakai jadi instrumen kebangunan rohani. Katakan amin. Makanya hari ini setan aku lucuti tipuanmu dalam nama Yesus. Semua dari kalian. Aku kan manusia biasa. Iya, kita manusia biasa. Kita bukan Avengers. Kita bukan Superman. Kita manusia biasa, tapi kabar baiknya Tuhan masih pakai manusia biasa. Tuhan itu lebih memilih manusia biasa penuh kelemahan seperti kita ketimbang pakai malaikat untuk mendatangkan revival. Halo, amin. So tengok kanan kiri, ngomong begini, model begini ternyata bisa jadi instrumen revival ya. Halo, amin. Coba cari tengok kanan kiri lagi, muka belakang sekarang. Ya ampun, kamu keriting-keriting begini bisa jadi instrumen revival. Amin, saudara. Jadi yang pertama, tolak tipuan iblis. Kalau itu dalam hati kita atau pikiran kita ngomong bahwa CG ku ini pasti gak bakal ngalamin revival. No. Tolak dalam nama Yesus. Percaya, revival is possible. Ada amin. Yang kedua, how to promote revival. Bagaimana kita ini bisa menjadi instrumen revival. Sehingga kita ini bisa promote revival terjadi dalam komunitas kita atau bahkan gereja kita. Yang kedua adalah doa. Hari ini, saudara, saya khususkan akan menekankan satu hal ini. Kalau Anda mau melihat revival terjadi, yang pertama memang percaya, yang kedua berdoalah. Coba kita lihat Kisah Rasul 2. Kisah Rasul, 1 ayatnya yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Ini adalah rasul-rasul yang mereka taat menanti janji Bapa. Ternyata waktu mereka itu taat tidak meninggalkan Yerusalem, menantikan janji Bapa atau pencurah Roh Kudus. Ternyata mereka itu tidak ongkang-ongkang kaki main kartu, tidak. Ternyata mereka itu tidak kumpul-kumpul gak jelas, no. Tapi ternyata mereka itu berkumpul, mereka itu bertekun dalam doa bersama-sama. Katakan doa bersama-sama. Mereka bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama. Kalau kalian mau lihat revival terjadi, kalian harus memutuskan untuk persistence atau tekun dalam doa. Ada amin? Jadi saya menyerukan, apalagi sebentar lagi ada momen puasa. Tanggal 26 minggu depan, kita akan start puasa. Ya, teknisnya bagaimana mau buka jam 3 sore atau mau buka jam 6 sore, tergantung komitmen pribadi. Bisa ditambahkan, aku gak makan sayur, aku gak makan daging. Aku cuma makan sayur aja, terserah. Tergantung komitmen pribadi. Kalau memang itu challenging buatmu, silakan Anda lakukan. Sebagai bentuk apa? Bukan menyuap Tuhan, sebagai bentuk kalian itu memperlihatkan kesungguhanmu dan kelaparanmu akan Tuhan dengan cara berpantang terhadap sesuatu. Kalau kalian suka main gadget, oke, kali ini aku mau puasa gadget dulu. Whatever. Pastor Fuji, saya selama ini justru saya suka makan sayur. Saya jarang makan daging. Monggo, silakan. Halo, amin. Tapi kalau Michael harus makan ikan di momen puasa ini. Doa puasa. Nah, ketika kita nanti doa puasa, saya minta kalian sering-seringlah berkumpul untuk berdoa. CGL dengan membernya kumpul berdoa. Ya, lalu
coach dengan CGL-nya, ambil waktu, kumpul berdoa pulang dari kebaktian, kumpul mungkin doa bareng setengah jam, doa bersama pulang dari kebaktian, atau sebelum kebaktian. Pokoknya kumpul berdoa, atau sengaja ambil waktu khusus, pergi mungkin habis jalan-jalan, kalian berdoa. Gitu ya. Setelah itu mungkin kalian buka puasa bareng-bareng. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Termasuk coach dengan TL-nya, TL dengan gembala, pokoknya sering-seringlah berkumpul berdoa. Pernah nggak kalian itu memanaskan air atau merebus air? Waktu kalian nyalakan apinya nggak langsung panas. Pertama kali kalian doa, itu suhunya masih dingin. Masih kayak males, aduh apa sih kering mungkin. Nggak apa-apa, doa aja. At least dari 0 derajat naik jadi 10 derajat. Lumayan agak anget. Jangan berhenti di situ. Doa lagi. Minggu depan doa lagi, kumpul berdoa lebih intens. 20 derajat. Jangan berhenti, 30 derajat. Nanti naik suhunya tambah naik 50 derajat. Jangan berhenti di situ. Terusin doa terus tekun, doa. Doa itulah yang dilakukan oleh rasul-rasul. Doa lagi, besoknya doa lagi, berdoa lagi sampai mencapai titik didih. Kalau itu sudah mendidih, kalau kalian merebus air, itu langsung dia itu akan apa? Bergemuruh di dalam, lalu tutup pancinya akan bergerak sendiri. Rohnya menyala, rohnya berkobar. Di titik itu iklim rohaninya sudah iklim revival. Katakan amin. Nanti anggota CG-mu gak perlu dipecut-pecut. Waktu kalian menyembah, hadirat Tuhan itu langsung datang. Katakan amin. Tiba-tiba terjadi kebangkitan rohani di dalam CG kalian. Kalian nanti ada CG Fun atau pemenangan jiwa, gak lagi sebuah, aduh ini kok ada program lagi, penginjilan lagi. No, itu akan lahir kegairahan. Saudara, kalian nanti ke gereja terjadi iklim yang berbeda. Kalau dulunya kalian berlomba-lomba datang paling telat, duduk paling belakang. Sekarang kalian akan berlomba-lomba untuk duduk di bangku yang paling depan. Kalau dulu, apa sih ini orang lompat-lompat di depan. Kalian kalau memuji Tuhan itu kayak orang sakit tahu ya. Encoknya kumat, gitu. Ngelihat orang yang lompat-lompat di depan ini, fanatik. Tiba-tiba kalian tuh bisa ngalami kebangkitan, rohnya menyala, gak bisa diem. Orang kalau rohnya menyala itu gak bisa pasif. Dia kalau datang memuji Tuhan itu pasti akan antusias, katakan amin. Nanti terjadi kebangkitan rohani. Terus panaskan sampai titik didih. Halo amin. Saya menyerukan nanti waktu puasa nanti banyak doa. Nah doa seperti apa yang mendatangkan revival? Catat baik-baik. Yang pertama, doa dengan segenap intensitas. Maksudnya gini, lihat saya. Doa untuk revival itu gak gini loh, kumpul lalu Tuhan, aku minta revival terjadi. Aku minta ya Tuhan, lalu pokok-pokok doanya Tuhan, aku minta kebangunan rohani. Gak bisa, doa untuk revival itu gak model begitu. Doa untuk revival itu dengan segenap intensitas. Coba bayangkan kalian itu, misalnya kalian itu bangun kesiangan, ternyata orang tua kalian gak sadar, ternyata kalian masih di rumah, orang tua kalian pergi, kalian dikunci dari depan. Lalu orang tua saudara itu handphonenya mati, jadi gak bisa dihubungin. Tinggal kalian seorang diri di rumah, ternyata di rumah gak ada makanan, jadi dari pagi, siang, kalian kelaparan. Kalian coba minum air yang banyak juga tidak membantu, menjelang sore, menjelang malam kalian memutuskan untuk mandi. Sementara keramas, tiba-tiba di depan rumah ada bakso lewat. Sementara kalian lagi mandi. Jarang-jarang ada bakso lewat. Nah di kamar mandi itu, kalian itu ada jendela menuju keluar. Satu-satunya untuk kalian itu bisa makan, yaitu kalian teriak, panggil tukang bakso tadi. Saya mau tanya, kalau kalian kelaparan, kalian itu panggil tukang baksonya modelnya gimana? Apakah sambil nyanyi? Abang tukang bakso, sini dong ke sini, aku mau beli. Nggak mungkin, nggak bakal kedengeran.
Kalau kalian itu satu-satunya harapan untuk bisa makan, saya percaya kalian akan teriak dengan segenap intensitas. Bakso! Bakso! Sampai-sampai bakso dari 5 blok rumah perumahan, 5 klaster itu datang ngumpul di rumah kalian. Itu namanya doa dengan segenap intensity. Intense, pengen revival. Doanya nggak bisa revival Tuhan, nggak bisa. Doa untuk revival itu satu kali. Celena istrinya Pastor Fuji. Dulu di beberapa tahun yang lalu, di awal-awal tahun berapa 2008 atau 2009, waktu itu Pro M itu cuma 80 orang. Lalu gembala Pro M-nya waktu itu harus pergi kemana dan harus digantikan, gak ada gembala, akhirnya ya udah saya minta Celena untuk pimpin jadi gembala Pro M. 80 jemaatnya. Di sebuah momen doa, Celena itu doa itu ngeden mengerang. Sampai pembuluh darahnya itu pecah-pecah bintik. Dan pembuluh darah di matanya itu merah pecah. Ada bintik-bintiknya. Dalam waktu nggak kurang dari 2 tahun, dari 80 itu jadi hampir 1000. Revival terjadi. Saudara, kalian mau CG-mu ngalami revival, banyak kumpul berdoa minta. Bukan tentang kerasnya suara kalian waktu berdoa, tapi intensitas hatimu. Seberapa sungguh kalian pengen revival, katakan amin. Kalian doa seperti itu gak bisa biasa-biasa, kalian doa itu Tuhan aku minta Tuhan. Oh kalian berbahasa, kalau bisa berbahasa bahkan sampai kalian mengerang. Makanya nanti di konser doa nanti kita mau berdoa seperti itu. Catat baik-baik ya, nanti kita ada konser doa. Ada amin? Yang kedua, doa seperti apa yang mendatangkan revival? Doa dengan tekun. Yang tadi, kalau masih 10 derajat jangan berhenti. Teruskan sampai titik didih. Nanti ya, saya dulu berdoa untuk CG dulu, saya waktu mahasiswa tahun 98, 99. Kalian belum don't even lahir. Saya pimpin sebuah CG, ya CG-nya dikit jumlahnya. Oh waktu itu saya masih jadi sponsor, saya punya CGL. Tiap kali kita CG itu selalu bertiga, menggenapkan apa yang menjadi kata Alkitab, 2-3 orang berkumpul dalam namamu. Jadi do re mi, cuma 3 orang. Satu kali saya minta ayo kita kumpul doa yuk. Gitu ya, jadi CGL saya sponsor lalu ada 1 jiwa. Kita ini bertiga. Lalu saya memutuskan saya dengan CGL, dulu CGL itu namanya fasilitator. CGL berdoa. Ya kita berdoa, saya karena CGL saya nggak bisa main gitar, saya yang mimpin. Kita doa kenceng. Kita berdoa, kita rasa doa kita ini kok powerful ya. Minggu depan, waktu CG, dari 3 jadi 2. Saya sama CGL. Saya ngomongin, loh kok tambah doa, kok tambah begini. Kita teleponin jiwa baru, gak ada yang datang. Tuhan, kenapa saya doanya udah kencang, udah powerful, udah jebol. Tapi kok malah gak datang. Disitulah saya tahu, kalau waktu kita berdoa dan justru perlawanan terjadi, justru keadaan tidak seperti yang kita doakan, berarti doamu sudah mengusik setan. Berarti doamu itu manjur. Makanya setan dengan segala usaha dia mencoba memanipulasimu dengan apa? Seolah-olah doamu gak dijawab. Keadaan dibuat tambah kayak ada masalah. Malah CG-mu dari 3 orang jadi malah 2 orang. Supaya membuatmu berhenti berdoa. Jadi hari ini waktu kalian berdoa, CG-mu makin tambah dikit atau tambah ada masalah, berarti doamu itu manjur. Doamu diperhitungkan sama setan. Doamu itu sudah mengusik kerajaan setan. Makanya setan akan coba dengan segala cara membuatmu berhenti berdoa. Membuatmu putus asa. Jadi saya peringatkan, waktu nanti kalian berdoa, kalau something happen, jangan stop berdoa. Terus doa. Nanti lihat ya, waktu saya berdoa tadi yang do re mi fa sol tadi, dalam beberapa bulan CG saya itu jadi CG yang meledak lebih banyak daripada CG yang lain. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tiba-tiba kita jangkau jiwa, entah jiwa-jiwa kok bisa gampang ya. Dan sebagainya, karena Tuhan menjawab doa. Tuhan itu menjawab doa yang tekun. Katakan amin. Terus berdoa sampai titik didih, sampai kalian melihat sesuatu.
pray until something happen. Jangan berhenti di tengah jalan. Ada amin? Itu doa yang mendatangkan revival. Yang pertama intensitas, yang kedua dengan tekun, yang ketiga dengan sehati. Maksudnya sehati itu gini loh, harus ada kesepakatan. The place of agreement is the place of power. Maksudnya sepakat itu apa? CGL dengan membernya, dengan coach yang kita sepakat dengan 1, 2, 3 pokok doa. Jangan melenceng dari itu. 1 pokok doa. Atau 2, 3 pokok doa. Makanya di dalam nanti, waktu kita puasa nanti, ada 3 pokok doa. Yang pertama adalah personal revival, yang kedua church revival, yang ketiga adalah discipleship and evangelism revival. Katakan amin. Doa yang sepakat. Jangan yang satu doa kebangunan rohani, yang satu doa minta jodoh. Itu enggak sepakat namanya. Alkitab katakan 2, 3 orang sepakat minta apapun juga. Kata kuncinya di sepakat. Halo amin. Sehati itu berarti artinya juga kita ini bersatu. Makanya Tuhan itu akan melimpahkan berkat hanya kepada umat Tuhan yang diam bersama dengan rukun. Enggak cuma diam bersama mah gampang. Ini kita duduk bareng, ini diam bersama. Tapi rukun enggak. Nah kalau kalian enggak rukun, ada konflik, selesaikan. Amin. Supaya apa? Itu jangan sampai menjadi penghalang. Ya. Sepakat itu berarti apa? Ini. Saudara, sepakatlah minta hadirat Tuhan terjadi di CG-CG kita atau di kebaktian kita. Sepakat minta CG-CG kita mengalami ledakan jiwa-jiwa. Tahu nggak, kasta tertinggi dari doa itu bukan doa untuk kepentingan pribadi, tapi doa untuk revival atau jiwa-jiwa. Abraham itu berdoa minta Tuhan kalau bisa 10 orang, dari 50 ditawar sampai 50, itu doa yang gak selfish. Bukan doa untuk diri sendiri, tapi itu lahir dari kasih untuk jiwa-jiwa. Kenapa kita berdoa minta revival? Itu adalah doa yang paling gak egois. Kalau masalah berkat pastilah Tuhan memberkati kalian, Tuhan tahu kebutuhan kita. Boleh gak berdoa minta untuk sesuatu pribadi? Boleh, berdoalah. Tapi saya ajarkan hari ini kasta yang paling tinggi dalam doa adalah doa untuk revival ataupun jiwa-jiwa. Ada amin? Jangan melulu doa untuk pribadi terus. Doalah untuk revival, itu detak jantungnya Tuhan. Ya, berdoa minta bangkitnya pemimpin-pemimpin kelompok sel yang baru. Tahun depan, sebentar lagi. Ya, selama setahun ini sampai tahun depan, saya akan mempersiapkan semua member, katakan member. Kalau kalian CG member, saya akan persiapkan kalian 1 tahun ini untuk jadi CGL. Tahun depan saya akan utus semua member. Tepuk tangan bagi Tuhan ya. Saya akan utus semua member jadi CGL. Nah siap-siap kalian punya waktu 1 tahun. Halo amin. Aku gak bisa bersama dengan Tuhan. Aku gak mampu, aku masih muda. Katakan begini, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Tuhan gak cari orang yang mampu, tapi Tuhan cari orang yang mau. Siap-siap lo ya. Gitu ya. Semua CG member kita akan CGT 1 kan, CGT 2 kan. Kita akan latih. Kita gak akan melepaskanmu, kita akan mendampingimu. Tapi saya berharap semua member kita tahun depan kita akan utus untuk membuka CG baru. Tanpa modal. Maksudnya tanpa modal adalah, ya kamu nanti buka CG baru, kamu yang jadi CGL-nya. Terus siapa memberku? Nggak ada. Yang ketawa itu juga untukmu. Halo amen? Are you ready? Loh tapi kan aku perempuan lemah, nggak bisa apa-apa. Siapa bilang ini tentang kemampuan kita? Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku. Katakan amin. Ya, saya akan persiapkan nanti tahun depan kalau memang ada orang-orang kan ada isu tertentu dan memang belum waktunya untuk naik. Ya kita akan berikan waktu lebih panjang. Tapi harapan saya semuanya jadi CGL. Are you ready?
Nah, khusus untuk hari ini, saya mau di depan sana nanti, saudara, bukan di depan ya, tadi sudah diinformasikan ya. Hari ini kita buka pendaftaran untuk pendoa syafaat. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan. Saya minta bagi teman-teman semua, anak-anak AUG yang belum pelayanan, saya dorong Anda, ya, untuk Anda jadi pendoa. Karena kita butuh banyak pasukan doa. Ya, pulang dari tempat ini langsung sign up. Memang ada persyaratannya, tapi Anda ikuti saja persyaratannya. Saya minta tahun ini dari semua pengembalaan kita mau ada 300 pendoa baru. Jadi pulang dari tempat ini sign up. Karena apa? Kita butuh banyak tentara doa, pasukan doa. Ini itu pasukan khususnya. Amin. AOG ini butuh banyak pendoa syafaat. Karena Tuhan itu akan melakukan perkara yang besar di hari-hari ke depan kita. Amin. So, ya langsung ya nanti ya tolong. Ya tadi barcode-nya kan sudah ditayangkan, nanti tolong ditayangkan lagi. Atau sekarang kalau ada, kalau bisa, please sign up. Yang terakhir sebelum kita selesai. Saya udah molor nih. Yang pertama apa saudara? Iman. Percaya revival is possible. Yang kedua, how to promote revival. Yang kedua adalah doa. Persistent in prayer. Yang ketiga adalah holiness. Living in holiness. Coba kita buka ayatnya. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Lalu apa? 1, 2, 3. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kebangunan rohani itu ditandai di mana umat Tuhan itu mengalami kepenuhan Roh Kudus sehingga mereka tidak lagi hidup dalam dosa, dosa tidak lagi menjadi bagian normal dalam hidup mereka. Itulah revival, cikal bakal revival. Ketika kita dipenuhi ulang oleh Roh Kudus sampai dosa, pornografi, ya hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan itu enggak lagi jadi bagian normal dalam hidupmu. Dimulai dari mana? Dimulai dari pertobatan. Yunus diutus ke Niniwe untuk memberitakan penghakiman Tuhan. Karena Niniwe itu jahat. Tapi apa yang terjadi? Niniwe ngalami revival, Tuhan di ujungnya itu menyesal ingin mendatangkan kehancuran untuk Niniwe. Kenapa? Kenapa kok revival terjadi? Karena ternyata sekalipun mereka itu orang jahat, waktu Yunus memberitakan firman dan peringatan Tuhan atas mereka, ternyata mereka tidak menolak firman Allah. Mereka menerima firman Tuhan. Beda dengan orang-orang di akhir zaman. Jahat, ketika diberitakan firman malah menolak, malah mengejek. Makanya di akhir zaman dikatakan muncul pengejek-pengejek yang hidup dengan hawa nafsunya. Mereka menerima sampai-sampai mereka minta semuanya puasa merendahkan diri, termasuk ternak-ternak mereka ikut puasa. Sampai-sampai Tuhan itu menyesal. Dimulai dari mana? Dari mana Pastor Fuji bisa tahu bahwa mereka itu menerima firman Allah ketika ditegur Tuhan? Yang pertama, mereka menyadari kesalahan mereka dan dosa mereka. Saudara, kalau kalian mau revival hari ini, semua pemimpin, semua jemaat, yang pertama-tama, bongkar hatimu, sadari kalau masih ada dosa dan kesalahan. Sadari di hadapan Tuhan. Orang kalau nggak mau bertobat, itu ciri-cirinya apa? Ngeles. Enggak kok, aku hidupku baik-baik, aku nggak berdosa kok. Ya nggak mau ditegur. Ya semua orang berbuat dosa lah, sama. Nah, orang-orang Niniwe, sekalipun jahat tapi terima firman, dari mana buktinya? Yang pertama, mereka menyadari dosa mereka. Sadari dosamu, lalu kemudian mereka menyesal. Mereka menyesalinya. Mereka menunjukkan keinginan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Mereka berpuasa. Mereka menunjukkan bahwa mereka ingin hidup benar, ingin berubah. Dan yang ketiga, mereka bukan cuma lip service, tapi mereka mewujudkannya dalam tindakan nyata. Mereka berhenti dan meninggalkan dosa mereka. Makanya kata Alkitab, kalau
umat Tuhan itu merendahkan diri berdoa mencari wajahku lalu berbalik dari dosa dan kejahatan mereka, maka Tuhan akan bergerak. Kalau Anda mau revival untuk AOG, bayar harganya. Hidup kudus dimulai dari mana? Pertobatan, sadari dosamu, tunjukkan keinginan untuk berubah, tunjukkan keinginan untuk hidup benar, dan yang ketiga, wujudkan dalam tindakan nyata. Buang dosamu, tinggalkan dosa-dosamu, berbalik kepada Tuhan. Tutup Alkitab kita. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.